Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Teresia Andriani. Saya merupakan mahasiswi dari Teknik Perpipaan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar 2 saya untuk mata kuliah Pompa dan Kompresor Pendalaman dan Latihan. Topik yang diangkat adalah perancangan transportasi gas alam. Pada kasus ini, pemerintah menjalankan program konversi pembangkit listrik tenaga diesel yang dimiliki PLN menjadi pembangkit listrik tenaga gas. Nah, di sini kita ditugaskan untuk meninjau kelayakan suplai gas alam melalui pipa dari laut untuk pembangkit-pembangkit yang memiliki jarak relatif dekat dengan laut. Pada kasus ini, saya memilih pembangkit listrik tenaga diesel di Kabupaten Simeulue, Aceh. Untuk pemilihan lokasi PLTD milik PLN yang relatif dekat dengan laut, kita bisa melihat referensi pada dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL PLN 2013 hingga 2022. Berikut merupakan rute sistem transportasi gas alam di Kabupaten Simeulue, Aceh. Untuk spesifikasi laju aliran gas, kita bisa melakukan perhitungan untuk kebutuhan debit suplai gas dengan formula yang di atas, lalu kita menghitung laju aliran massa suplai gas dengan formula yang di bawahnya. Kemudian didapatkan laju aliran volumetrik sebesar 31 sekian dan laju aliran massa gas sebesar 7,613 sekian kilogram per second. Untuk kecepatan maksimum, kita berdasarkan kriteria Norsok. Nah, kita harus menentukan terlebih dahulu massa jenis gas menggunakan persamaan ideal Rho sama dengan P per R kali T. Setelah massa jenis diketahui, formula kecepatan maksimum di atas dapat digunakan. Nah, selanjutnya kita menentukan diameter pipa. Penentuan diameter pipa minimum, kita bisa melakukan formula pada kotak sebelah kiri yang merupakan diameter dalam pipa yang digunakan. Lalu di mana Q adalah debit pada kondisi aktual, bukan kondisi standar, yang dapat diperoleh dengan formula pada kotak yang di tengah ini. Kemudian kita mendapatkan debit gas di outlet pipa sebesar 0,895 meter kubik per second dan diameter pipa minimum 21,3 cm atau 8,404 inch. Berdasarkan diameter minimum di atas, kita memilih diameter pipa sebesar 10 inch. Nah, berikut keadaan di inlet dan outlet pipa. Dan yang selanjutnya adalah pemilihan tipe kompresor. Nah, berikut merupakan langkah-langkah untuk memperkirakan kebutuhan kompresor. Yang pertama adalah kita menentukan rasio tekanan. Yang kedua, kita berdasarkan laju aliran pada kondisi standar. Kita menentukan laju aliran pada kondisi inlet dengan asumsi gas ideal. Yang ketiga, kita menentukan efisiensi politropik. Ada 2 alternatif metode. Yang pertama, kita menggunakan kurva yang disediakan pabrikan kompresor. Dan yang kedua, estimasi dengan formula Rollins, Guo, dan Galambor. Yang keempat, kita menentukan rasio isentropik dan politropik. Yang kelima, kita menentukan massa jenis aktual di inlet dan laju aliran massa gas dalam satuan berikut ini. Yang keenam, kita menentukan kebutuhan head system. Yang pertama, head isentropik, gas ideal, dan yang kedua, head politropik. Yang ketujuh, kita menentukan gas horsepower atau GHP. Nah, setelah itu kita menentukan
rugi-rugi mekanis, dan perkiraan brake horsepower atau BHP. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, kita dapatkan tabel perhitungan berikut ini. Kita dapatkan head dan dayanya atau brake horsepower-nya BHP. Nah, berikut merupakan grafik untuk menentukan tipe kompresor. Setelah kita melakukan perhitungan yang cukup panjang, kita dapatkan untuk jenis kompresornya menggunakan centrifugal multi-stage kompresor yang berdasarkan tekanan discharge dan debit suction atau inlet aktual. Pembacaan kurva pemilihan kompresor menghasilkan tipe kompresor berikut ini. Kompresor sentrifugal bertingkat. Berikut merupakan presentasi saya untuk tugas besar 2 saya yang merupakan syarat untuk ujian akhir semester mata kuliah pompa dan kompresor. Terima kasih. Semoga bermanfaat.